Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yonika Sindiana Prahmani, NIM 451242009. Di sini saya akan mengerjakan tugas etika lingkungan mengenai kearifan lokal dari suku Baduy. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kearifan lokal suku Baduy di Banten. Nah, bab-bab yang akan saya bahas yaitu yang pertama, saya akan membahas mengenai nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan kearifan lokal suku Baduy, yang kedua, mengenal suku Baduy, yang ketiga, kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan suku Baduy, yang keempat, Pikukuh Karuhun beserta implementasinya, dan yang kelima yaitu filosofis dan nilai karakter dalam suku Baduy. Kemudian, kearifan lokal suku Baduy sebagai pendidikan berkarakter. Adapun nilai-nilai karakter yang hendak dikembangkan yaitu yang pertama religius, terus jujur, ada ketiga toleransi, keempat disiplin, kelima kerja keras, keenam kreatif, ketujuh mandiri, kedelapan demokratis, kesembilan rasa ingin tahu, kesepuluh semangat kebangsaan, dan memiliki cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, ke-14 cinta damai, ke-15 gemar membaca, ke-16 peduli lingkungan, ke-17 peduli sosial, dan yang terakhir tanggung jawab. Ke-18 nilai tersebut sesungguhnya bersumber dari agama, falsafah, dan budaya bangsa. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pendidikan karakter semestinya selain memperhatikan nilai-nilai luhur agama dan falsafah negara, juga penting untuk menggali nilai-nilai luhur budaya yang terdapat dalam kelompok masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang dimiliki kelompok masyarakat Indonesia ini sudah merupakan milik bangsa sebagai potensi yang tak ternilai harganya, terutama untuk pembentukan karakter bangsa dalam konteks itulah masyarakat adat yang masih tetap eksis dan memelihara kearifan lokalnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan pendidikan berkarakter. Menurut Al-Wasilah, ada banyak masyarakat adat di Indonesia yang sampai saat ini masih memiliki kearifan lokalnya, dan salah satunya yaitu kearifan lokal suku Baduy. Dalam menyelenggarakan pendidikan yang disebut sebagai pendidikan tradisi, termasuk pendidikan budi pekerti atau karakter secara baik. Salah satu masyarakat adat yang dimaksud ini adalah suku Baduy yang ada di daerah Lebak, Banten. Berpijak dari pemikiran di atas, maka penelitian ini bermaksud menemukan dan merekonstruksi nilai-nilai luhur yang terdapat dalam masyarakat adat suku Baduy yang nanti dapat diterapkan dalam pengembangan pendidikan karakter di Indonesia. Dan nilai-nilai luhur ini pada masyarakat adat suku Baduy dapat mewariskan nilai-nilai tersebut nanti ke anak cucu kita nantinya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendidikan berkarakter berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan kepada peserta didik untuk selalu dekat dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan sebuah model pendidikan yang mempunyai relevansi tinggi bagi pengembangan kecakapan hidup dengan berpijak pada potensi lokal dan nilai-nilai luhur yang terdapat pada tiap-tiap daerah. Karena potensi lokal tiap daerah di Indonesia sangat banyak dan berbeda-beda, maka tentu saja nilai-nilai luhur yang berkembang pun berbeda. Disinilah diperlukan kecerdasan pendidik dalam memilih nilai lokal mana yang mesti dikembangkan, direkonstruksi, dan ditransmisikan kepada peserta didik. Sebaliknya, potensi lokal mana yang perlu diabaikan, didelete, dan dijauhkan dari peserta didik. Lanjutnya, kita harus mengetahui dulu dan mengenal suku Baduy. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah,
Masyarakat Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya. Di tengah-tengah kemajuan peradaban di sekitarnya, orang Baduy atau yang disebut dengan Kanekes adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Nah, sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Kemudian yang lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes sesuai dengan nama wilayah mereka atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo. Selanjutnya, lokasi suku Baduy. Nah, suku Baduy ini secara geografis terletak pada koordinat 6 derajat 27 lintang selatan sampai 6 derajat 30 lintang selatan dan 108 derajat 39 bujur timur sampai 106 derajat 455 bujur timur. Selain secara geografis, nah, suku Baduy ini secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wilayah Baduy terdiri atas beberapa pelestarian lingkungan masyarakat Baduy. 14 kampung yang secara adat terdiri atas Baduy Tangtu dan Baduy Panamping. Nah, kampung yang merupakan Baduy Tangtu terdiri atas Kampung Cibeo, Cikatawana, Cikesik yang merupakan wilayah Baduy Dalam, dan kampung yang merupakan Baduy Panamping atau wilayah Baduy luar terdiri atas 60 kampung. Sementara Baduy Dalam atau yang disebut tadi dengan Baduy Tangtu ini hanya 3 kampung, yaitu tadi ya, Cibeo, Cikarwatawana, dan Cikesik. Selanjutnya, suku Baduy Dalam dan suku Baduy luar. Apa sih perbedaannya antara kedua suku Baduy tersebut? Nah, bisa kita lihat dalam gambar tersebut. Suku Baduy Dalam ini dari ikat kepalanya putih polos dan bajunya berwarna putih. Jika tidak putih juga bisa hitam. Sementara pada suku Baduy luar, ikat kepalanya menggunakan ikat kepala batik hitam atau sampai biru. Nah, selain perbedaan dari penampilan, suku Baduy dan suku Baduy Dalam dan suku Baduy luar dapat tercirikan dari perbedaan yang cukup ketara, terutama mengenai pantangan yang ditaati masyarakat. Nah, perbedaan antara keduanya terletak pada tata cara menjalankan aturan adat atau yang dikenal dengan pikukuh karuhun. Nah, suku Baduy Dalam ini masih memegang teguh aturan adat dan menjalankan dengan baik, sementara suku Baduy luar sudah terpengaruh pola hidup masyarakat modern zaman sekarang. Suku Baduy Dalam ini memiliki berbagai ciri dan aturan yang berbeda dengan Baduy luar. Namun secara prinsip, perbedaan mereka terletak pada ketat atau longgarnya aturan adat yang harus mereka jalani. Masyarakat Baduy Dalam memiliki aturan adat yang lebih ketat dibandingkan masyarakat Baduy luar. Namun demikian, dalam konsep hukum adat Baduy, keduanya memiliki perannya masing-masing. Menurut Jaro Dainah, masyarakat Baduy Dalam berkewajiban dalam hal bertapa. Tapa yang dimaksud bukan diartikan sebagai bersemedi ya, namun tapa dalam pengertian meneguhkan atau melestarikan adat Baduy. Meneguhkan agama Sunda wiwitan. Sementara masyarakat Baduy luar bertugas sebagai penamping untuk menjaga masyarakat Baduy Dalam yang sedang bertapa sehingga turut juga membantu meneguhkan adat.
Selanjutnya, kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan suku Baduy. Nah, tujuan melestarikan kearifan lokal suku Baduy yang pertama yaitu konservasi dan pelestarian sumber daya alam, yang kedua pengembangan kebudayaan, yang ketiga mencegah kerusakan kearifan lokal, yang keempat menjaga keseimbangan dengan lingkungan, dan yang terakhir untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Selanjutnya, secara umum masyarakat Baduy membagi wilayah Kanekes menjadi 3 zona, yaitu zona bawah, zona tengah, dan zona atas. Wilayah di lembah bukit yang relatif datar merupakan zona bawah, digunakan oleh masyarakat Baduy sebagai zona permukiman. Masyarakat Baduy menamakan zona ini sebagai zona dukuh lembur, yang artinya adalah hutan kampung. Mereka mendirikan rumah di zona ini secara berkelompok. Rumah adat masyarakat Baduy terbentuk panggung sederhana dan tradisional. Dan material yang digunakan dari alam seperti kayu untuk tiang, bambu untuk dinding, dan daun kelapa untuk atapnya. Pemukiman mereka berada di ketinggian 250 meter DPL dengan daerah terendah pada 150 meter DPL, sedangkan yang tertinggi sampai dengan 400 meter DPL di atas permukaan laut. Nah, zona yang kedua atau zona tengah berada di atas hutan kampung. Lahan ini digunakan sebagai lahan pertanian intensif, sebagai ladang kebun dan kebun campuran. Cara berladang mereka masih tradisional, yaitu dengan membuka hutan-hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan kebun. Hutan yang dibuka untuk ladang merupakan jenis hutan sekunder atau hutan produksi. Lahan untuk berladang tersebut digunakan selama 1 tahun. Setelah itu lahan dibiarkan untuk menjadi hutan kembali minimal 3 tahun. Kemudian terdapat zona atas yang merupakan daerah di puncak bukit. Wilayah ini merupakan daerah konservasi yang tidak boleh dibuat untuk ladang, hanya dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Nah, masyarakat Baduy menyebut kawasan ini sebagai leuweung kolot atau leuweung titipan, yang artinya hutan tua atau hutan titipan yang harus dijaga kelestariannya. Mereka sangat patuh terhadap larangan untuk tidak masuk ke wilayah hutan tua tanpa seizin petinggi adat. Dengan kawasan hutan lindung atau yang disebut mereka hutan tua, maka daerah Baduy memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Kondisi tersebut secara ekologi akan menciptakan keseimbangan alam dan memberikan keutuhan lain seperti sumber daya plasma nutfah yang dapat dikembangkan untuk pembudidayaan dan penyilangan tanaman di masa yang akan datang. Adanya vegetasi yang beraneka ragam dapat menjaga iklim setempat, menghindari pemanasan global, melindungi dari angin kencang, terik matahari, perlindungan satwa liar, mencegah bahaya erosi, dan kelestarian lingkungan lainnya. Selanjutnya, Pikuku Karuhun. Ketentuan adat sebagai kearifan lokal yang ditetapkan pada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy percaya bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy berpedoman kepada buyut karuhun atau ketentuan adat. Seseorang tidak berhak dan tidak boleh melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun-temurun. Pu'un adalah pimpinan tertinggi masyarakat Baduy. Dalam kehidupannya, Pu'un adalah pimpinan tertinggi adat Baduy, merupakan keturunan Batara, serta dianggap sebagai penguasa agama Sunda Wiwitan yang harus ditaati segala perintah dan perkataannya. Rukun agama Sunda Wiwitan yang terdiri dari Ngukus, Ngawalu, Muja, Ngalaksa, Ngalanjak, Ngapundayan, dan Ngareksakeun, Sasaka Pusaka harus ditaati oleh seluruh masyarakat Baduy.
Pikuku Karuhun harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy. Ketentuan-ketentuan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilarang mengubah jalan air. Misalnya, membuat kolam ikan, mengatur drainase, dan membuat irigasi. Oleh karena itu, sistem pertanian padinya adalah padi ladang. Pertanian padi sawah dilarang di komunitas Baduy. Yang kedua yaitu dilarang mengubah bentuk tanah, misalnya menggali tanah untuk membuat sumur, meratakan tanah untuk permukiman, dan mencangkul tanah untuk pertanian. Yang ketiga, dilarang masuk hutan titipan atau leuweung titipan untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan. Kawasan larangan dan pelindungan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun. Yang keempat, dilarang menggunakan bahan kimia atau teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat, pemberantas hama, mandi menggunakan sabun, pasta gigi, mencuci menggunakan deterjen, atau meracun ikan. Yang kelima, dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan seperti kopi, kakao, cengkeh, dan kelapa sawit. Yang keenam, dilarang memelihara binatang ternak berkaki empat seperti sapi, kambing, kerbau. Dan ketujuh, dilarang berladang sembarangan. Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat. Dan yang terakhir, dilarang menggunakan sembarang pakaian. Ditentukan adanya keseragaman dalam berpakaian. Baduy dalam berpakaian putih-putih dengan ikat kepala putih, itu untuk Baduy, suku Baduy dalam. Nah, jika suku Baduy luar berpakaian hitam atau biru gelap dengan ikat kepala hitam atau biru gelap. Buyut dan pikuku Karuhun dilafalkan dengan budaya Sunda Kolot dalam bentuk ujaran yang disampaikan pada saat upacara-upacara adat atau yang akan diceritakan oleh orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, implementasi kearifan lokal suku Baduy melalui pikuku Karuhun. Yang pertama, dilarang mengubah jalan air. Seperti dilarang membuat kolam ikan, mengatur drainase, membuat irigasi, karena dapat mengakibatkan perubahan kuantitas dan kualitas air. Kemudian pada pertanian dan sawah dilarang di komunitas Baduy. Ada larangan penggunaan air sungai atau mata air untuk mengairi sawah karena ada anggapan pada masyarakat Baduy bahwa membelokkan arah sungai akan merusak keseimbangan alam. Yang kedua, dilarang mengubah bentuk tanah. Dilarang menggali tanah untuk membuat sumur, meratakan tanah untuk permukiman, dan mencangkul tanah untuk pertanian, karena dapat menyebabkan perubahan pada struktur tanah, habisnya cadangan air, dan dapat menimbulkan terjadinya tanah longsor, melemahnya kestabilan lapisan tanah, dan erosi serta bencana lainnya. Yang ketiga, dilarang masuk hutan titipan. Hutan larangan Baduy diperlakukan istimewa, dijaga keutuhannya, dirawat kesehatannya. Siapapun dilarang memasukinya, tidak diperkenankan mengusiknya, mengambil sesuatu darinya, bahkan sehelai daun, sepucuk ranting, atau setetes madu pun tidak boleh diambil darinya. Nah, hutan larangan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun. Selanjutnya yang nomor 4, dilarang menggunakan teknologi kimia. Larangan tersebut berupa tidak boleh menggunakan bahan kimia seperti sabun dan pasta gigi saat mandi, hingga larangan membuat sampah plastik sembarangan terutama di sungai, karena dapat menyebabkan air menjadi tercemar, kerusakan pada kesuburan tanah, hewan yang ada di sungai, atau flora dan fauna yang ada di sungai bisa mati. Kemudian dilarang menggunakan bahan kimia untuk memberantas hama. Pemberantasan hama dan pemupukan tanaman dilakukan secara tradisional. Kemudian dilarang menggunakan cangkul saat mengolah tanah. Karena cangkul tersebut terbuat dari besi. Nah, besi ini adalah salah satu unsurnya dari bahan kimia.
Selanjutnya, yang kelima, dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan. Dilarang ternak sapi, ternak kambing, ternak kerbau, atau ternak hewan yang berkaki 4. Karena hewan-hewan tersebut menghasilkan gas metana yang keluar dari sendawa dan kotoran hewan ternak lainnya yang menyebabkan pemanasan global. Dan yang keenam, dilarang berladang sembarangan. Larangan membuat perubahan secara besar-besaran pada alam karena justru akan menimbulkan ketidakseimbangan alam. Dengan sistem berladang, mereka tidak melakukan perubahan bentuk alam karena mereka menanam mengikuti alam yang ada. Mengapa demikian? Karena akan merusak kesuburan tanah, terganggunya habitat satwa, dan penurunan biodiversitas. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan masyarakat Baduy. Sistem pertanian suku Baduy. Nah, yang pertama, alat yang digunakan untuk bercocok tanam atau bertani sangat sederhana. Seperti koret atau arit, kayu untuk membuat lubang tempat benih, serta etem ani-ani adalah alat-alat yang digunakan dalam perladangan masyarakat Baduy. Mereka tidak boleh membajak tanah dengan hewan atau traktor dengan alasan akan merusak kesuburan tanah. Adapun alat yang sering digunakan untuk berkebun yaitu runcingan seperti runcingan bambu. Kemudian, mereka tidak menggunakan cangkul karena cangkul itu terbuat dari besi. Nah, besi ini termasuk ke dalam unsurnya ke dalam besi. Besi ini termasuk ke dalam bahan kimia. Kemudian, tidak menggunakan pestisida. Warga Baduy, terlebih lagi Baduy dalam, tidak menggunakan obat-obatan kimia selama berladang atau bertani. Adapun Baduy luar sudah mengenal pestisida. Di Baduy dalam, pemberantasan hama dilakukan dengan membacakan mantra-mantra. Hama pun jarang menyerang ladang. Dan perawatan padinya itu berbeda dengan petani kebanyakan yang melakukan perawatan padi dengan bahan kimia. Suku Baduy tidaklah demikian. Mereka melakukan perawatan padi dengan cara yang sangat tradisional. Biasanya petani Baduy memakai ramuan yang dihasilkan dari oplosan aneka tanaman seperti cangkudu, tamiang, gempol, pacing tawa, dan lajak. Semua tanaman ini diaduk rata dengan campuran air tuak lalu ditebarkan pada tanaman yang mulai tumbuh dewasa. Ini biasa mereka sebut dengan pestisida alamiah. Kemudian, pengairan ladang tanpa irigasi, hanya mengandalkan air hujan saja. Pengairan ladang dilakukan tanpa irigasi dan hanya mengandalkan hujan. Masa tanam padi sengaja dipilih pada awal musim hujan atau sekitar bulan Oktober. Ladang tidak mendapatkan pengairan untuk menjaga kebersihan air. Kemudian, tidak mengubah kontur lahan bagi ladang sehingga cara berladangnya sangat sederhana. Selanjutnya, rumah adat suku Baduy bisa terlihat pada gambar di samping. Pada pembangunan rumah dibuat dengan model rumah panggung. Bagian paling bawah dari rumah adalah batu sebagai penopang tiang-tiang utama rumah yang terbuat dari kayu. Tetapi, tidak seperti rumah pada umumnya, masyarakat Baduy tidak menggali tanah untuk fondasi. Batu hanya diletakkan di atas tanah. Jika kontur tanah tidak rata, maka bukan tanah yang menyesuaikan sehingga diratakan, tetapi batu dan tiang kayu yang menyesuaikan. Jadi, panjang pendeknya batu mengikuti kontur tanah. Selain itu, bahan bangunan rumah yang lain adalah bahan bangunan yang ramah terhadap alam. Bahan bangunan rumah masyarakat Baduy merupakan bahan yang bisa dan mudah diurai oleh tanah. Bahan tersebut diantaranya dinding bilik bambu, atap dari ijuk atau daun pohon kelapa, dan rangka rumah dari kayu alam seperti kayu jati, kayu pohon kelapa, dan kayu albasia. Pembangunan rumah mereka mengarah ke selatan sebagai kiblatnya. Dan rumah suku adat Baduy ini tidak menggunakan paku.
Mereka hanya mengikatnya dengan alang-alang ataupun hal rotan, seperti rotan untuk mengikat rangka rumah satu dengan yang lainnya. Namun pada suku Baduy luar sekarang ini sudah menggunakan paku. Paku ini merupakan bahan kimia. Nah, suku Baduy luar ini sudah mulai menggunakannya. Selanjutnya, alat memasak suku Baduy. Dalam memasak pun, suku Baduy tetap memperhatikan ketentuan dan tradisi, yaitu memasak dengan menggunakan tungku dari batu yang dialasi tanah liat. Karena bagi suku Baduy memasak dengan api langsung di atas tanah akan menyakiti bumi tempat mereka tinggal. Mereka menggunakan bahan bakar api dan kayu sebagai alat agar api tidak mudah mati atau padam dan dapat berlangsung secara lama. Memasak dengan tungku dari batu ini lebih sedap rasanya. Selanjutnya yaitu filosofis dari suku Baduy. Masyarakat Baduy hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Selain itu, masyarakat Baduy tidak mengeksploitasi alam. Mereka menggunakan seperlunya yang ada di alam dan disertai dengan pelestariannya. Masyarakat Baduy memiliki kepercayaan bahwa alam adalah salah satu titipan Maha Kuasa yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal itu sesuai dengan prinsip ajaran dan filosofi suku Baduy, yaitu lojer teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Ada pula prinsip hidup lain masyarakat Baduy yang selaras dengan alam adalah petata petiti suku Baduy, yaitu gunung tak diperkenankan dilebur, lembah tak diperkenankan dirusak, larangan tak boleh dirubah, panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung, yang bukan harus ditolak, yang jangan harus dilarang, dan yang benar haruslah dibenarkan. Nilai yang terkandung dalam aturan tersebut adalah konsep mengenai tanpa perubahan apapun. Banyak bukti yang memperlihatkan bahwa masyarakat Baduy hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, yaitu masyarakat Baduy sangat menjaga air agar selalu jernih dan bersih sehingga bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Dalam masyarakat Baduy, seperti juga pada masyarakat lain umumnya, laki-laki menguasai berbagai sendi kehidupan, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga kegiatan upacara yang sangat besar, atau mulai dari rumah tangga hingga negara. Akan tetapi kekuasaan itu tidak sampai menimbulkan dominasi pria ataupun tersubordinasinya wanita. Hal itu disebabkan oleh karena beberapa konsep budaya masyarakat Baduy yang mampu menetralisasi kekuasaan laki-laki. Konsep yang dimaksud adalah konsep keseimbangan. Yang kedua yaitu suka bekerja sama. Tolong-menolong atau bekerja sama adalah bagian tak terpisahkan dari ciri khas masyarakat Baduy. Hampir di setiap kegiatan kemasyarakatan atau kebutuhan individu selalu dikerjakan dengan semangat gotong royong saling membantu, yang dalam bahasa mereka diistilahkan releongan. Misalnya pada saat pembuatan rumah, saat nyacar humas serang, saat menanam padi ngasek, aturan sunatan, pembuatan dan perbaikan jalan atau jembatan dan sebagainya. Dan uniknya adalah tidak mengenal klasifikasi kedudukan atau jabatan ataupun status ekonomi. Mereka bersatu padu antara pimpinan adat dengan anggota masyarakat. Laki-laki dan perempuan semua berpartisipasi secara bersama-sama. Nilai yang ketiga yaitu ketaatan pada hukum. Keikhlasan dan ketaatan masyarakat Baduy dalam menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya betul-betul telah mengakar dan mengikat batinnya, sehingga hukum adat bagi mereka bukanlah suatu teori atau pendapat untuk diperdebatkan, namun hukum merupakan aturan hidup yang harus ditaati dan sekaligus untuk diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan mereka, sehingga hukum adat merupakan hiasan dan pakaian yang melekat erat dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa terkecuali. Singkat kata, mereka sangat meyakini bahwa hukum adat harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila hukum itu dilanggar, mereka akan mendapatkan kutukan dari Sang Pencipta atau Guryang leluhur, dan akibatnya mereka akan hidup dalam kenestapaan.
Nilai yang keempat yaitu kesederhanaan dan kemandirian. Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang menganut pola hidup sederhana yang secara mandiri berusaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pangan mereka dipenuhi dengan dua cara. Yang pertama dengan menanam padi di ladang. Setahun sekali hasilnya tidak untuk diperjualbelikan tetapi disimpan di leit atau lumbung padi masing-masing sebagai cadangan atau persiapan bila suatu saat terjadi bencana alam yang mengakibatkan kekurangan pangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan pangan atau makan sehari-hari, mereka berusaha sekuat tenaga membeli beras dan kebutuhan lainnya dari para pedagang di sekitar pemukiman mereka. Kesederhanaan mereka lebih lanjut dapat dilihat dari pola hidup mereka, terutama dalam hal pakaian dan rumah. Sedangkan kemandirian mereka lebih tampak dari cara mereka menyikapi sesuatu dari luar dan memberdayakan apa yang ada di dalam. Masyarakat Baduy tidak pernah meminta-minta, apalagi sampai mengajukan proposal ke pemerintah Lebak atau lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu pantang mereka lakukan. Namun demikian, mereka tidak pernah menolak bantuan pembangunan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hanya saja bagi mereka, hidup sudah cukup dengan mensyukuri yang ada dan menjalani hidup apa adanya. Yang terpenting bagi mereka, Tuhan ridho, semesta terpelihara, dan leluhur bahagia. Nilai yang kelima yaitu demokratis. Kepatuhan masyarakat suku Baduy dalam melaksanakan amanat leluhurnya, ngamumule pikuku karuhun, sangat kuat, ketat, serta tegas, tetapi tidak sifat pemaksaan kehendak bernuansa demokratis. Ini terbukti dengan falsafah hidup yang begitu arif bijaksana dan berwawasan jauh ke depan serta sikap waspada yang luar biasa dari para leluhur mereka. Hal ini dibuktikan dengan dibentuk dua komunitas generasi penerus kesukuan mereka sekaligus aturan hukum adatnya masing-masing yang syarat dengan ciri khas dan perbedaan, namun mampu mengikat menjadi satu kesatuan Baduy yang utuh. Nuansa demokratis di masyarakat Baduy akan lebih tampak lagi dari cara mereka mentradisikan bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari seperti pada saat menentukan pemimpin atau tokoh adat suku Baduy. Intisari proses dan pelaksanaan pemilihan tokoh adat atau pemimpin adat di suku Baduy diawali dengan pemenuhan syarat-syarat atau kriteria pemimpin secara lahiriah dan diakhiri dengan tata cara pemilihan secara batiniah dengan proses tertentu yang dilaksanakan melalui musyawarah lembaga adat tangtu tilu jaro 7 dengan tahapan-tahapan sidang sampai pada sidang pleno sampai akhirnya tokoh adat dapat terpilih. Nilai yang keenam yaitu pekerja keras. Masyarakat Baduy dikenal sebagai masyarakat pekerja keras. Hari-hari mereka lalui dengan berbagai aktivitas yang super padat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Di sana kita tidak akan menemukan pemuda Baduy yang nganggur dan remaja Baduy yang hobi nongkrong. Semua berjibaku memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras. Di pagi hari sampai sore hari mereka mayoritas pergi ke ladang untuk bercocok tanam, ngahuma. Ternyata perilaku kerja keras juga terlihat ketika mereka melakukan aktivitas di rumah. Sambil duduk di serambi rumah, para perempuan Baduy melakukan aktivitas menenun dengan menggunakan alat tenun seadanya dan juga membuat kerajinan tangan lainnya. Sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh para laki-laki Baduy adalah membuat gula aren. Selain berhuma berladang, aktivitas lainnya juga biasanya mereka lakukan adalah berjualan. Mereka terkadang membawa berbagai hasil bumi dan berbagai kerajinan tangan yang dibuat untuk dijual, baik kepada masyarakat Baduy, Panamping yang membutuhkan maupun kepada masyarakat luar Baduy lainnya. Masyarakat Baduy termasuk masyarakat yang produktif, dalam arti selalu memanfaatkan waktu yang diisi oleh kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dan bermanfaat. Apalagi setelah dibuka program wisata budaya Baduy, kegiatan warga lebih intensif termasuk kaum perempuannya. Di saat waktu senggang tidak ke ladang, mereka menenun
berbagai jenis pakaian khas Baduy, misalnya selendang, sarung, pakaian adat, dan lain-lain. Bagi kaum laki-laki, waktu dimanfaatkan dengan membuat kerajinan anyaman, membuat koja, jarok, tas pinggang, topi, tas model anak sekolah, tempat HP, tempat minuman yang terbuat dari kulit pohon, terep, serta bentuk-bentuk kerajinan lainnya sebagai cindera mata khusus Baduy. Belakangan, mereka sudah mulai memunculkan produk hasil olahan khusus, yaitu gula jahe dan bandrek Baduy. Dan nilai yang paling terakhir yang sangat penting untuk kehidupan kita dalam sehari-hari yaitu kejujuran. Bagi masyarakat Baduy, kejujuran adalah harga diri. Artinya seseorang yang dihargai, dihormati, dan dimuliakan oleh masyarakat karena kejujurannya. Orang yang tidak jujur tidak ada harga dirinya. Oleh karena itu, orang Baduy dalam kehidupan sehari-hari bicara apa adanya, tegas, ringkas, tidak samar-samar, tidak dikurangi dan tidak pula ditambahkan. Jujur dan menghindari konfrontasi dengan siapapun. Singkat kata, kejujuran telah menjadi semacam penuntun dan pedoman hidup mereka, way of life, dan itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari sejak nenek moyang mereka lahir sampai pada anak cucunya sekarang. Kejujuran lebih lanjut dijadikan persyaratan khusus oleh masyarakat Baduy untuk menjadi pemimpin. Dalam pandangan mereka, orang yang tidak jujur jangan dipilih menjadi pemimpin, dan orang yang telah menjadi pemimpin pantang untuk berbohong atau berlaku tidak jujur. Sebelum saya mengakhiri penjelasan atau presentasi mengenai kearifan lokal suku Baduy ini, kesimpulannya, suku Baduy adalah salah satu kelompok masyarakat yang unik, spesifik, serta memiliki ciri khas yang berbeda dari suku-suku lain yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang patuh serta taat dalam melaksanakan amanat leluhurnya. Kehidupan sehari-harinya amat sangat kental dengan berbagai penerapan hukum adat yang memerintahkan mereka selalu memelihara dan menjaga alam dengan tidak mengubah apalagi merusaknya. Keyakinan kebenaran mereka terhadap hukum adat benar-benar telah teruji sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Mereka begitu ikhlas menerima keberadaan dan tugas kesukuannya dengan segala konsekuensinya. Mereka tidak pernah berontak dengan kesederhanaan hidupnya. Mereka selalu membudayakan hidup bergotong royong, tolong-menolong, dan juga mentradisikan musyawarah dalam kesehariannya. Waktu mereka habiskan untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara sesuai kemampuannya. Mereka tidak pernah mengganggu orang lain, apalagi sampai merugikan orang lain. Refleksi perilaku yang mereka tampilkan bukan mengada-ngada atau semata-mata penampilan belaka, tetapi itu semua merupakan bentuk karakter yang ditanamkan secara terus-menerus pada setiap anak cucu keturunan mereka melalui proses pendidikan yang panjang dan telah terbukti keampuhannya meskipun zaman terus berganti dan tantangan dari luar terus menyerang. Sekian penjelasan dari saya dan materi yang saya paparkan. Maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan atau materinya kurang tepat. Mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.